Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang baru saja memberikan tuntunan ilmu pencerahan rohani kita, Habibana Al-Habib Hasim bin Faris Al-Kab, mata'anallahu fi tuli hayatih wa bi barakati wa ulumih. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Jamiah Subuh kita, Syekh Bapak Kiai Haji Insinyur Muhammad Idris Asli. Semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Bapak Ustadz Yasin dan seluruh jajarannya, para jami asatid, para kiai, para tuan guru, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Munib MA, ada Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, dan seluruh para tuan-tuan guru yang hadir pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan beliau-beliau keberkahan, manfaat umur, dan juga para ketua-ketua DKM dan musolah masjid di seluruh kota Depok ini. Hadirin jamaah di Allah Subhanahu wa taala. Begitu singkat dan padatnya guru kita Habib Hasim menyampaikan tentang bagaimana amannya kita hidup, amannya kita beraktivitas, karena ada unsur-unsur alam yang begitu luar biasa. Nah, kita cuma bisa menjadi perusak aja. Ya. Kadang kita masih berkutik di dalam urusan rumah, kita berkutik dalam urusan tetangga, urusan hati. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsinya, menasehati, memperingati, mengingati kepada kita ini, ya ibni Adam, kata Allah, kam min sirajin ahurihal hawa. Betapa banyak lentera-lentera hikmah, lentera-lentera nasihat itu dimatikan dengan dahsyatnya hawa nafsu. Tuh, kita masih main di sekitaran gitu doang tuh. Ya, kadang kita dengerin nasihat, ini belum tentu masuk menjadi Habib. Tadi apa yang kata Habib ya? Karena dia ngaji, pikirannya ke rumah ada masalah. Rumah no keran air copot belum dibasah. Ngajinya kagak masuk. Di hawa nafsunya udah kemana-mana. Kayak nur cahaya nasihat yang begitu bagus, yang begitu baik, atau ada satu peristiwa yang kecil tapi mengandung hikmah, kadang kita nggak anggap itu. Atfa'uhu rihul hawa, dia terhapus, terhalang, bahkan mati dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Wa kam min 'abidin afsadahul ujub, kata Allah tuh. Berapa banyak orang yang ahli ibadah. Wah, saya mah kalau sholat berjamaah di masjid nggak pernah ketinggalan. Sholat malam, qiyamul lail, saya nggak pernah. Dia konsen, dia fokus kepada syiar bagaimana dia beribadah, tapi dia tidak fokus, tapi dia pada konsen bagaimana dia meningkatkan kualitas ibadah. Maka dia akan hancur, akan binasa dengan dia lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingatkan kepada kita. Wa kamin ghaniyin afsadahul ghina. Ini orang kaya kena juga nih. Berapa banyak orang yang memiliki harta, dia binasa, dia hancur dengan hartanya. Cukup Qarun sebagai contoh. Siapa yang bisa mengalahkan banyaknya harta Qarun? Ada sini? Yang kaya raya. Kita punya mobil Avanza saja udah kaya. Punya mobil Avanza saja udah kaya, bertenteng-tenteng. Ya, ini udah kaya. Bayangkan kalau kita dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan hancur dengan harta ini kita miliki. Bukan ukurannya kaya, harta apa aja. Kita punya pancingan, kita punya motor apa tuh yang baru sekarang, mampir ke tempat rental
motornya. Ini anak hancur dengan harta yang kita miliki. Wa kamin fakirin afsadahul faqra. Betapa banyak orang miskin juga gaya, Pak. Orang miskin, orang fakir juga hancur dengan kemiskinannya, dengan kefakirannya. Emang ada? Ada orang pakai batu cincin padahal imitasi, Pak. Emang dengen-dengen aja. Ya, punya jam tangan emas mencilak padahal imitasi. Ya. Dia miskin, dia aman dengan kemiskinannya. Padahal Nabi menjamin, sering Nabi pada Allahumma ja'alni miskinan. Dia praktekin sama dia, benar-benar miskin. Kadang-kadang kita jatuh miskin bukan karena kita banyak bersedekah, kita banyak berinfak, kita banyak salurkan harta-harta kita di jalan Allah. Tapi banyaknya kita jatuh miskin karena kita terkait dengan masalah hukum, betul? Kadang-kadang kesalahan kita, perusahaan kita jadi hancur. Gara-gara kita, maka kita punya usaha hilang. Akhirnya jatuh miskin. Bahkan Nabi SAW ketika kubidur ruh, ketika ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi hanya memiliki 2 pakaian. Satu pakaian yang kumel, satu adalah sarung yang kasar. Ini terdapat di dalam kitab Al-Adhkar. Bayangkan, ada kita yang begitu. Kita mati kain kita 40, baju koko kita lebih. Kalau belum 40 hari belum berani bagi untuk ahli warisnya. Bayangkan, Nabi, Pak, kalau mengikut Nabi begitu tuh, copotin baju-bajunya. Luar biasa. Ini peringatan buat kita. Allah ingatkan agar supaya kita tidak terjadi kehancuran pada jiwa-jiwa kita. Wa kam min sahihin afsadahul afiyah. Berapa banyak orang yang sehat, dia hancur, dia binasa dengan kesehatannya. Banyak orang merasa sehat karena saya minum vitamin, Ustaz. Kayak saya makan menjaga pola makannya. Karena saya rajin olahraganya. Karena saya bukan itu, Pak. Bukan. Tapi bagaimana ketika Allah tetapkan dia punya ruh, hancurlah, binalah salah semuanya. Betapa banyak orang yang lagi main bola, kelepek-kelepek akhirnya meninggal dunia. Orang yang lagi joget, dia merasa sehat, dia merasa bugar, tapi Allah ambil nyawanya. Orang yang lagi baca berita, banyak tuh contoh-contoh yang sudah ada. Ini Allah ingatkan, Allah peringatkan kepada kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min alimin afsadahul ilma. Berapa banyak orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, justru dihancur dengan keilmuannya. Ahli hukum, dia hancur, dia binasa, malah dia punya urusan kepada hukum, betul? Atau banyak tuh contoh-contoh orang yang ahli politik, dia terjerumus dengan ilmu politiknya. Bahkan mungkin ada seorang ulama yang Guru Bar Habib Anak bilang sering, dia hancur dengan kealimannya lantaran salah mengambil kesimpulan, salah memahami sebuah ilmu. Wa kam min jahilin afsadahul jahla. Dan berapa banyak pula orang yang bodoh-bodoh ini, orang yang rendah akalnya, kebagian juga, Pak. Ini dia hancur, dia binasa dengan kebodohannya. Dia merasa nyaman, dia merasa aman dengan kebodohannya. Falaula masaikhi ruka wa shababu khusya wa atfaru murda bahaimu ruta. Kalau bukan karena, kata Allah, orang-orang tua masih ada yang ruku beribadah, anak-anak muda yang khusyuk beribadah, anak-anak kecil, bayi-bayi yang menyusu, dan juga binatang-binatang ternak yang digembala. Laja'atus sama fauqakum hadida. Niscaya aku akan jadikan langit di atas kalian itu adalah bagaikan besi. Wal arda safsafa, dan kami tanduskan bumi. Wa turaba ramada, dan aku jadikan abu-abu itu, debu itu sebagai abu. Laja'altu la walamma anzaltu minas sama'i qatrah, dan tidak aku turunkan sedikit pun, setetes pun air hujan dari atas langit. Wal habbatu fil ardi min habbatin, dan tidak aku tumbuhkan itu di atas bumi ini satu biji pun. Ini luar biasa.
Karena kita masih ada yang rukuk nih Pak, sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda, ini kan anak-anak muda nggak kelihatan Pak. Anak-anak muda nggak kelihatan. Di mana anak-anak muda yang khusyuk beribadah? Di mana Pak? Di pondok-pondok pesantren. Berapa banyak pondok pesantren di kota Depok? Tuh mereka ini sekarang lagi khusyuk beribadah. Mereka masih menjalankan menuntut ilmu. Mereka masih khusyuk menuntut ilmu, kata Allah. Dan masih berapa banyak orang tua yang menyusui anaknya. Dan binatang-binatang ternak lebih-lebih hari ini adalah menjelang Idul Adha. Semuanya binatang-binatang ternak itu digembala, dipelihara. Kalau bukan karena itu semua, maka Allah hancurkan bumi ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.